Kalau kita nggak tahu passion kita berusaha yang tidak kita senangi, pasti gagal. Jadi sukses itu bermula dari keterbatasan dan keinginan untuk maju. Jadi dengan kegagalan itu insya Allah kita bisa flashback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan sedekah ilmu Yang luar biasa dengan daring. bagaimana kita membangkitkan talenta-talenta digital. NH Channel, bincang singkat bermanfaat. NH Podcast, bincang singkat bermanfaat. Assalamualaikum Pak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak. Terus Sehat, bersemangat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Iya. Sebelumnya saya akan membacakan CV yang panjang Pak. Ini sepertinya kalau saya Nggak baca usah, semua. sedikit aja. Langsung terakhir aja. Yang terakhir ya Pak. Nggih, jadi perkenalkan ini kalau misalnya kita ada teman-teman dari luar informatika gitu ya atau Unsut Raya juga sebenarnya udah kenal lah ini ya siapa Bapak Dr. Nurul Hidayat ya. Oke. Coba diaktifkan semua. Nah, ini kita melibatkan audiens biar tidak ngantuk ini ya. Kalau saya bilang Indonesia bisa, Anda bilang good, very good, excellent, oh yeah, ya gitu ya. Kita coba ya. Indonesia bisa? Good, very good, excellent. Oh yeah. Oke. Ini juga saya cerita sedikit ya, biar sama-sama gitu ya. Jadi ternyata memang sukses itu tidak semudah membalikkan tangan gitu ya. Sukses itu adalah mindset. Mindset kita seperti apa ya, melihat kesuksesan itu ya. Dalam hal ini mungkin kita akan mencoba membangun ya digital mindset gitu ya dalam kehidupan kita ya. Jadi saya sendiri juga mungkin penuh keterbatasan. Ini Pak Nurul ini kok S1-nya peternakan ya gitu ya. Nah, mungkin saya 180 derajat ini ya. Dari peternakan saya balik ke ilmu komputer gitu ya. Dan itu saya buktikan gitu ya. Ternyata memang nah itu tadi satu hal yang perlu rekan-rekan pahami di dalam kehidupan ini adalah mindset. Passion, maaf ya. Passion. Nah, itu kadang dalam berusaha pun kita nggak tahu ya. Sebenarnya passion kita itu di mana? Ya. Jadi kalau kita nggak tahu passion kita, ya, kita berusaha yang tidak kita senangi, pasti gagal. Ya, itu satu keniscayaan. Karena udah tidak senang, meskipun gajinya jutaan, ya mungkin karena kita tidak senang, pasti akan banyak mungkin kegagalan itu macam-macam ya. Mungkin gagal dalam frustasi, ya, gagal dalam mungkin menggeluti pekerjaan itu dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang perlu rekan-rekan mulai dari mahasiswa ini saya kira tidak terlambat, ya. Banyak sekali Anda bisa memanfaatkan, ya, mulai ya membangun startup bisnis gitu ya. Ya, jadi sebetulnya untuk memulai startup bisnis itu sesuai dengan tadi mindset dan passion Anda tadi. Nah, kalau Anda sudah pasti apa yang Anda pikirkan, ide Anda itu berhasil, ya, dengan cara apapun, ya, Anda akan berhasil. Artinya Anda akan mengusahakan untuk itu, ya. Jadi bukan modal tadi yang seperti dikatakan Mas Puji, benar banget tadi ya. Jadi bukan modal, tapi gimana kita melihat dari kesuksesan itu untuk kita lakukan. Nah, satu hal gitu ya. Jadi sukses itu bermula ya, dari keterbatasan dan keinginan untuk maju. Nah, ini satu saya buktikan juga ya di waktu S1 gitu ya. Karir saya meskipun saya di peternakan ya, saya di sana mulai ada ini karir pertama saya di usaha itu jasa rental ya. Jadi saya jaga jasa rental komputer, jasa ketik ya, sampai mendirikan sebuah lembaga pendidikan komputer ya, dulu satu-satunya di Jalan Dr. Suparno ya, di Karangwangkal itu Miskah Komputer gitu ya. Jadi sampai 500 dulu saya ya, waktu mahasiswa punya siswa gitu ya, dikelola dengan tim kami gitu ya. Jadi itu pengalaman saya waktu itu. Nah, itu satu pengalamannya.
Oke, kita mulai. Jadi bagaimana memulai bisnis startup ya dari kampus gitu ya. Jadi ini cocok sekali, ini sesuai dengan ini sebetulnya ini dulu kita ambil ini yang sudah diprakarsai Mas Puji juga, Unsud Young Entrepreneur. Itu masih Mas Puji ya? Betul, iya Pak. Ya, itu dulu Mas Puji udah mulai ini ya di PIB dulu ya. Jadi kita punya PIB juga. Jadi Mas Puji itu juga digembleng juga di PIB gitu ya Mas, Pusat Inkubator Bisnis. Nah, itu satu lembaga yang ada di Unsud gitu ya, di bawah LPPM gitu ya. Kebetulan saya juga aktif di sana dulu dengan teman-teman ya dari perikanan ya dan dosen yang lain. Nah, ini harapannya nih juga akan bangkit lagi nih. Ini beberapa karena kami 5 tahun pergi ini ya masih ada sih ya. Semoga nanti kita bisa menghidupkan lagi ini Pusat Inkubator Bisnis Unsud gitu ya. Untuk menjadi mentor ya para calon startup yang ada di kampus. Nah, tadi ini dikatakan Mas Puji juga. Satu hal dalam bisnis itu adalah networking. Nah, ini ya. Bahasa saya ini Mas Puji, silaturahim Mas Puji. Ya. Jadi silaturahim itu harus setiap kali ya kita untuk terus dimanapun berada mencari kawan. Nah, entah dimanapun ya. Jadi mungkin apalagi di dunia bisnis ya. Biasanya kalau dulu saya ikut misalkan ada acara temu bisnis ya, acara seminar ya, itu pasti yang saya lakukan bagaimana kita mencari kawan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi ini menjadi satu kunci bisnis ya, networking ini ya. Jadi dengan silaturahim akan bisa membuka ya mindset kita, membuka jaringan ya. Contohnya misalkan, nah ini ya, mungkin sudah saya terangkan kemarin. Nah ini, ya saya punya networking dari Sabang sampai Merauke, ya, dengan berbagai organisasi. Ya, ini salah satu yang bisa menjadikan kita suatu jejaring, ya. Entah jejaring silaturahim untuk organisasi maupun kalau kita punya bisnis ya. Contohnya tadi saya salah satunya punya satu yang sudah saya lakoni selama 7 tahun ya. Tadi disebutkan Bu Nana, Quran tulis gitu ya Bu Nana ya. Iya Pak. Ya, Nggih. itu unik. Ya, kenapa saya mau menjalankan itu gitu ya? Banyak mungkin ya alasannya ya. Alasan yang paling kuat adalah mungkin maaf ini ya karena ini Al-Quran itu ya, jadi saya sangat antusias sekali ya, sangat semangat sekali ini ya. Quran saya berniat untuk disebarkan. Ya. Kemudian yang kedua uniknya apa? Tulis. Ya. Jadi tulis, Quran tulis. Artinya apa? Ini unik sekali. Mungkin di dunia hanya ini. Ya. Quran ditulis. Ya. Kemudian dari situ niatnya saya menyebarkan, ya alhamdulillah mengikuti rezeki gitu ya. Makanya sampai sekarang sejak 2013 sampai sekarang saya opini saya ya, qurantulis.com gitu ya. Nah, itu bisa dilihat nanti di internet gitu ya. Nah, udah banyak sekali reseller ya. Kebetulan saya sendiri distributor utama gitu ya. Dan kebetulan sekali nyetaknya di kota saya gitu ya. Kota asal saya di mana? Di Klaten gitu ya. Jadi saya semakin semangat ya. Untuk membantu ya mendistribusikan ini ya. Itu satu bisnis saya. Mungkin ada banyak lagi ya di nah ini tadi disebutkan juga ini core bisnisnya ya di bidang IT ya. Ini istilahnya apa? Wah, ini ternak ya, ternak domain ya. Saya sampai sekarang sudah membuatkan domain itu 153 nama domain. Nah, ini ya. Ini salah satunya bagaimana kita selalu memberi manfaat tadi dibilang Bu Nana tadi ya. Bagaimana kita dengan berbagai ya kita lihat kadang ya klien kita itu seperti apa ya. Untuk klien-klien ya IT itu tidak ada harganya. Mau dihargai berapapun bebas gitu ya. Kita bisa artinya visibility-nya ya, studi kelayakan dan sebagainya ya. Ya kalau memang minta buat website mungkin yayasan untuk umum sosial lah mungkin bisa gratis gitu ya. Kita lihat nanti insya Allah akan ketutup. Jadi bagaimana
manajemen barokah ini kita terapkan di dalam sebuah usaha kita ya. Ini satu hal ya. Nah, ini mungkin teknopreneur yang saya jalankan ini ya. Enggak kalah dengan Mas Puji ya, Mas Puji ya. Mas Puji cabangnya banyak tadi ya. Kalau saya cabangnya dengan domain gitu ya, Mas Puji ya. Mantap, Pak Nurul. Iya. Nanti saya belum ketemu Darren nih, sudah 5 tahun ya Mas Puji ya dengan Mas Puji ya. Iya, kemarin sore itu saya undang sebenarnya mau saya ajak podcast nih, karena nggak tahu nggak datang ini. Ketiduran, Pak Nurul. Waduh, aduh, pengusaha ketiduran ini ya. Nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita kolaborasi darat nanti ya. Udah 5 tahun kita nggak ketemu ya. Kita ngopi bareng nanti ya. Jadi ini menjadi satu semangat saya gitu ya. Jadi saya ngajar kewirausahaan ini tidak hanya konsep ya, tidak hanya teori ya, tapi saya terjun langsung gitu ya. Jadi artinya saya bisa memberikan cara solusi ya, mungkin kegagalan maupun keberhasilan ya. Jadi insya Allah ini aktif semua gitu ya di web domainnya, nanti bisa dicek gitu ya. Satu lagi yang masih berjalan di sini yang paling baru itu ngapakqiwi ya, ngapakqiwi.com ini salah satu media nanti yang bisa berkolaborasi mungkin di organisasinya Mas Puji nanti ya, karena di situ akan membantu para UMKM gitu ya, beriklan di ngapakqiwi.com karena ini sasarannya marketnya tadi di Banyumas gitu ya. Jadi mungkin Karesidenan Banyumas lah ya. Silakan nanti Mas Puji ya, karena Mas Puji ini sebagai ketua tadi asosiasi ini bisa mengabarkan nanti ya kalau punya produk nanti bisa kolaborasi dengan ngapakqiwi.com gitu ya Mas Puji ya. Siap, Pak Nurul 86. Yes, oke. Nah, itu salah satu salah banyak ini ya usaha yang saya lakukan gitu ya. Nah, ini satu buku saya juga. Nah, Mas Puji udah punya buku belum? Sudah, Pak Nurul. Iya, bukunya tadi yang diceritain tadi bisa ditulis Mas Puji ya. Nah, oke. Jadi itu salah satu ya untuk bisa sharing dengan tulisan pengalaman kita ya di bidang usaha. Oke. Nah, saya kira itu cerita dari pengalaman saya terkait di bidang entrepreneur, kalau saya bilang teknopreneur gitu ya. Jadi kalau kita langsung saja ke sini ini masih banyak nih. Jadi problem di dalam entrepreneur ya, memang salah satunya di sini mungkin modal juga ya, modal. Kadang modal itu teman-teman itu bilang kendala utama ya. Saya kira cara pandangnya aja gitu ya. Tapi mental tadi saya bilang cocok, seneng ya Pak. Mas Puji bilang tadi ya, mental kita sudah siap atau belum? Mental untuk sukses dan mental untuk bangkrut misalkan gitu ya, tidak sukses. Itu juga harus siap ya. Dengan kegagalan itu mungkin bisa banyak yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Saya dulu pernah gagal ya. Saya gagal setahun nganggur ya karena tidak bisa melanjutkan S1, tidak keterima gitu ya. Orang tua meminta untuk berhenti dulu gitu ya karena ada 3 kakak yang masih kuliah gitu ya. Ternyata benar, kegagalan itu kesuksesan yang tertunda gitu ya. Jadi dengan kegagalan itu insya Allah kita bisa flashback ya, bisa mencari sesuatu yang bisa men-trigger kita bagaimana kita harus survive ya ke depan, melihat peluang dan lain sebagainya. Nah, itu alhamdulillah waktu nganggur itu saya di tahun 91 di Jogja selama setahun kursus komputer gitu ya. Kemudian banyak pengalaman di sana, ketemu dengan mungkin para teman-teman yang usaha. Dari kegagalan itu alhamdulillah ya, salah satunya kursus komputer itu yang memelekkan saya ya betapa pentingnya skill ya untuk ke sana ya. Tapi akhirnya di tahun kedua gagal lagi, gagal dalam hal ini masuk UGM gitu ya. Karena
impiannya UGM ya. Tapi impiannya sudah terbalas sekarang ya. Di S2 dan S3 akhirnya saya bisa di UGM ya. Meskipun S1 tidak di UGM, di Universitas Jenderal Sudirman ya, universitas yang satu-satunya berbintang 5. Anda harus bangga gitu ya. Tepuk tangan untuk Unsud. Pak Jenderal. Iya, harus bangga ya. Kalau UGM kan masih patih ya. Di Ponegoro masih pangeran malah ya. Kita sudah jenderal bintang 5. Jenderal ya Pak. Gitu ya. Ini ya, ini problem di entrepreneur ya. Tapi satu hal yang menjadi kekuatan kita ya adalah spirit. Ya. Kemudian bagaimana kita itu journey ya. Pengalaman-pengalaman hidup ini menjadi satu istilahnya sukses bukan segala-galanya ya, tapi perjuangan ini yang menjadikan satu kekuatan kita ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah action. Jadi tidak hanya teori aja, teori banyak ya. Jadi yang perlu diharapkan sekarang di revolusi industri 4.0 ini adalah Anda bisa apa, bukan Anda tahu apa, gitu ya. Jadi lulus tahu apa itu banyak, semua mahasiswa mungkin tahu ya definisi, tapi nggak punya skill, nggak bisa apa-apa gitu ya. Karena makanya Anda dituntut nanti ya. Salah satunya adalah punya sebuah sertifikasi ya, selain ijazah S1 ya. Karena itu untuk membuktikan sebetulnya Anda itu bisanya apa. Ya, kalau di informatika ya. Kalau di bidang lain mungkin ada yang dari bidang lain disesuaikan dengan bidang Anda, atau yang di sini saya rangkum adalah passion, apa yang Anda sukai ya. Dan persistensi apa yang Anda kuasai. Nah, itu ya. Jadi harus Anda sukai dan harus Anda kuasai ya. Artinya Anda memang skill Anda di bidang itu gitu ya. Mungkin banyak sekali kalau informatika ya. Nah, itu kalau memang Anda memang concern di sana gitu ya. Tapi kalau wirausaha ya tadi passion tadi yang harapannya Anda bisa menemukan ya jati diri Anda itu sebenarnya di mana gitu ya. Jadi saya kira sudah mulai, apalagi ini ada Bu Nana ini sebagai pembina kewirausahaan ya di teknik ya, Fakultas Teknik Universitas Sudirman, nanti bisa terus ya memberikan satu arahan mungkin saya kira kepada rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Dan tentunya ini saya yakin ini mahasiswa yang tergabung di UKM ya, kewirausahaan ini akan terus ya saya kira belajar gitu ya, tidak ada hentinya. Oke, itu ya. Oke, jadi baiklah, untuk prinsip technopreneurship di sini atau entrepreneurship adalah salah satunya bagaimana kita melihat opportunity ya, kemudian kita memainkan dengan inovasi dan kreasi ya, kemudian kita mengeksekusinya dan kita mengambil nilai dari itu semua. Ini karena teknologi saya kaitkan dengan teknopreneur. Sama seperti Mas Puji cerita tadi ya, pertama saya mentuning Mas Puji itu Anda marketnya gimana, caranya memasarkannya gitu ya. Nah, makanya waktu itu saya sentuh dengan IT gitu ya, dengan mengenalkan ke Mas Puji ini dengan promosi di website ya. Dan dulu mungkin belum secepat ini ya promosi dengan sosial media, tapi sekarang udah luar biasa, berbagai teknologi bisa kita mainkan. Oke, jadi mungkin itu sebagai pengantar dari saya pada sore hari ini. Semoga akan memberikan terus spirit ya pada rekan-rekan semua untuk selalu terus berjuang bagaimana opportunity dan kreativitas itu yang terus untuk dikedepankan. Oke, mungkin itu dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pemaparan dari Pak Nurul. Kita kasih applause yang meriah buat Pak Nurul. Tadi juga sudah disampaikan ya sama Pak Nurul bahwa memang
ini betul-betul kayak pas banget ya buat mahasiswa ya Pak ya sekarang ya, bahwa kadang-kadang mereka suka bertanya, Bu kok mau saya mau bisnis Bu, terus bisnis apa ya? Ya harus kita mulai dari passion ya Pak. Iya. Betul ya Pak, kita sukanya Betul. apa gitu ya, kita sukanya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya usaha itu memang kita mulai dari passion, sebuah usaha, bukan cuma bisnis, tapi misalnya teman-teman yang mau usaha nih buat ngerjain tugas akhir gitu ya Pak, itu kan harus dimulai dengan passion Oh gitu iya. ya. Karena kalau Iya, misalnya usaha, sampai tugas akhir betul pun kan Pak? kalau mengerjakan tugas akhir yang itu gak disenangi ya jangan dikerjakan. Iya betul. Jadi betul-betul kita memilih itu yang apa yang mau kita usahakan tuh harus sesuai dengan hati kita gitu ya, kesukaan Iya. kita dan jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk menambah tadi gitu ya. Dari passion tadi kita tambah dengan skill. Betul ya Pak ya, Betul. dengan pengetahuan yang bisa mengupgrade diri kita gitu ya.